Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom, saya mau melihat tangan-tangan yang antusias masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dipersilakan untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Kita boleh ada di awal bulan Maret di tahun 2026. Semua karena kasih Tuhan, amin. Semua karena kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Bentuk terima kasih kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika Tuhan boleh mengizinkan kami datang di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, biar setiap pujian dan penyembahan kami hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Mari naikkan dengan segenap hatimu, katakan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Engkau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut, sebab Engkau memberikan kami kemenangan Tuhan. Kemenangan, Kaulah Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti.
Jika bukan karena penyertaan Tuhan, Engkau tidak akan mampu melangkah sampai hari ini. Jika bukan karena kasih setia Tuhan, Engkau bukan siapa-siapa, Engkau bukan apa-apa. Bapa, kehadiran kami di pagi hari ini menandakan bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Bertatap muka dengan muka, menaikkan sembah kami di hadapan-Mu, Tuhan. Jesus. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Jesus. Sebab segala pujian hanya bagi Engkau, Tuhan. Yesus, ku menyembah. Mari angkat tanganmu dan katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Jesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan lebih lagi. Jesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Yes, Jesus. Segala pujian, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Kami siap memuji Engkau, Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, puji Tuhan lebih lagi, amin. Mari kita bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Semua ini pujian kami Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul
ini pujian kami Tuhan. Mari katakan lebih lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa. Kami mau berdiri di hadapan mata anak domba. Berdiri di hadapan tatanan satu suara menyatakan keselamatan
sungguh hebat Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mendengarkan pesan Tuhan bagi setiap kami. Biar setiap pesan yang kami boleh dengar boleh menjadi rema bagi setiap hati kami Tuhan. Hati yang haus akan Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakkan setiap kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasih, salam. Sebentar kita akan berdoa buat anak-anak kita yang dipercaya ada di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah kita dan gereja ini. Kita berdoa supaya anak-anak kita ini mereka bertumbuh sehat, mereka bertumbuh sempurna, segala keperluan, kebutuhan, dan bahkan segala sakit penyakit dihalau dari kehidupan anak kita ini. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak. Biarkanlah mereka datang kepada Kristus dan bawalah mereka kepada Kristus. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa bagi anak-anak kita. Bapa di surga, kami angkat tangan kami. Dan hamba-Mu akan menumpangkan tangan bagi anak-anak kami. Dan kami percaya ketika pengurapan-Mu memenuhi anak-anak kami ini, mereka bertumbuh sehat, mereka memiliki kecerdasan ilahi, mereka dihalau dari sakit penyakit, mereka dilindungi oleh Tuhan,
Mereka mengenal pribadi Kristus. Mereka menghidupi Kristus. Bertumbuh sehat dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa dengan lembut, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sehat sempurna bertumbuh. Oh Tuhan mengasihi anak-anak ini dalam nama Yesus. Sehat bertumbuh sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh anak-anak yang mengasihi Tuhan sehat dan sempurna dalam nama Yesus. Sehat dan sempurna bertumbuh dalam nama Yesus. Sehat bertumbuh sempurna dalam nama Yesus. Oh, dihalau dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Sehat sempurna dalam nama Yesus. Kuasa sehat bertumbuh dalam nama Yesus. Memiliki kecerdasan ilahi dalam nama Yesus. Ya, terus bawa anak-anak ini didik untuk semakin mengenal Kristus, Bapa yang kekal dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Terus didik anak-anak ini, bawa mereka memuji menyembah Tuhan, mengenal Kristus sebagai Tuhan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sebagaimana kami ada Tuhan, oleh karena kuasa darah Yesus yang telah menyelamatkan kami, dan kami boleh mengalami dan menerima segala kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan. Engkau terus memandang kepada kami dan menantikan setiap kami untuk semakin hari, setiap hari semakin melekat dekat kepadamu. Yang kami rindukan adalah pribadi Allah. Sebab Yesus cukup bagi setiap kami. Kami tahu di luar sana banyak hal yang akan mencoba untuk menarik kami Tuhan. Untuk menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Tapi pagi hari ini kami berkeputusan, kami berketepatan hati, kami bertetapkan hati kami untuk kami datang dan menghampiri Yesus. Sebab kami percaya tangan-Mu terbuka bagi kami. Selidiki hati kami, motivasi kami, hidup kami persembahkan bagi dan memuliakan Tuhan. Kami akan terus rindu akan firman-Mu. Visi di bulan Maret ini Tuhan, urapi hamba-Mu, mampukan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, salam semua. Bagaimana kabar kita? Luar biasa. Sebab setiap kita yang ada di dalam Kristus luar biasanya adalah karena kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Yang pertama, saudara dan saya sudah diselamatkan dan kita beroleh hidup kekal dan bahkan kekal selama-lamanya. Dan Dia katakan, aku akan menyertai engkau, jangan khawatir dan takut. Penderitaan masalah yang kita alami hanya sesaat. Sebab Dia Allah Immanuel menyertai setiap kita. Katakan amin. Pagi hari ini mari kita pastikan kita rindu untuk alami jumpa dengan Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Visi di bulan Maret yang akan saya sampaikan pagi hari ini bagi kita di dalam ibadah yang pertama. Boleh pemain keyboard bantu saya? Ya, Vero juga boleh mungkin mic dari situ saja tidak apa-apa ya. Karena nanti juga saya minta.
Saudara, tema khotbah pagi hari ini adalah hidup sama seperti Kristus hidup. Katakan, hidup sama, enggak serius ini. Hidup sama seperti Kristus. Itulah yang aku rindukan. Tepuk dada saudara. Disuruh tepuk dada, tepuk tangan. Ini tepuk dada saudara. Sama seperti Kristus hidup. Amin. Aduh, ini kalau sudah terbiasa ikut-ikutan jadi suka latah ya. Jadi saudara yang kasih dalam, ada satu pujian yang sangat memberkati saya. Semalam dan juga pagi ya, mengingatkan saya satu pujian, yaitu betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Sekali lagi katakan dari awal. Betapa hatiku. Mari kita renungkan baik-baik saudara. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Mari angkat tangan saudara. Hanya ini Tuhan persembahan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Yes. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Musik terus dengan lembut. Saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan tadi apa? Betapa hati kita apa tadi? Betapa hati kita apa? Berapa banyak saudara pagi hari yang datang dengan tujuan pertama untuk berterima kasih. Berlambaikan tangan saudara. Hati kita berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih saudara? Kenapa saudara berterima kasih? Sebelum pujiannya tadi, kita naikkan pujian yang dinyanyikan oleh worship leader. Karena Yesus mengasihi kita. Katakan, karena Yesus mengasihi aku. Dan karena Yesus memiliki aku. Katakan, karena Yesus memiliki aku. Dan aku milik Yesus. Coba kita buka di dalam kitab Galatia 2 ayat 20. Tolong bantu baca salah seorang. Galatia 2 ayat 20. Dan pakai mic boleh?
Pakai mic, Pak Manurung kasih mic-nya, Pak. Pak Siomping baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa Rasul Paulus katakan ini? Karena sepanjang di belakang kehidupannya sebagai manusia lama, tapi ketika dia alami jumpa dengan Kristus di jalan Tuhan, dan Tuhan ubahkan dia. Hidupku yang dulu itu sudah kutinggalkan. Sekarang aku sudah hidup di dalam hidup yang baru. Maka ketika aku hidup saat ini, hidup yang kuhidupi di dalam daging, hidup baru ini adalah hidup karena iman kepada Kristus, karena Dia mengasihi aku. Karena Dia mengasihi saudara, mengasihimu dan mengasihimu. Itulah pagi hari ini kita ungkapkan syukur terima kasih kita. Katakan amin. Berterima kasih karena Kristus mengasihi kita. Dan kita menjadi milik Kristus sebab Kristus ada di dalam kita. Jadi kita tidak lagi milik dunia ini. Maka sebabnya perhatikan kehidupan kita. Jangan sampai jika kita sudah terima Kristus, tetapi kita masih tetap tinggal di dalam pola kehidupan yang lama. Pikiran-pikiran yang lama. Perasaan-perasaan yang lama. Bahkan kehendak-kehendak yang lama, saudara. Katakan amin. Tapi kita mau. Dan Tuhan rindu melihat setiap kita memiliki hati yang bersyukur karena Kristus sudah menyelamatkan hidup kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Pujian tadi juga katakan, persembahkan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan, bantu saya Pak Siombing lagi, tolong bantu buka di dalam Roma 14 ayat 8 sampai dengan 9. Persembahan apa yang kita berikan kepada Dia, saudara? Uangkah? Materikah? Hartamukah? Apa yang kita berikan kepada Dia? Silakan baca, Pak Siomping. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. 14 ayat 8 sampai 9. Roma 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baiklah hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Katakan amin. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang kita persembahkan? Hidup kita persembahkan, saudara. Kalaupun apa yang kita hasilkan dari dunia ini, itu kita persembahkan hanya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bukan untuk menolong Tuhan. Sebab jika Dia kita tolong, berarti Dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Tetapi karena Dia telah mati bagi saudara dan saya, maka dikatakan persembahkan hidup kita.
Katakan amin. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati kita adalah bagi dan untuk Tuhan. Katakan amin. Ini. Berterima kasih. Karena Yesus mengasihi kita, karena Yesus sudah mati bagi kita. Apa yang kita persembahkan sebagai pujian tadi? Hidup kita. Jadi jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik mati dan hidup kita adalah baik. Itu adalah untuk dan bagi Tuhan. Katakan amin. Tapi kan gak gampang. Apalagi tadi pujian katakan bahwa saudara dan saya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Iya, mau. Serius saya tanya saudara. Berapa banyak saudara mau dipakai oleh Tuhan? Beneran mau dipakai Tuhan? Beneran? Serius? Saudara, perhatikan. Kalau saudara dan saya, kalau kita mau benar-benar mau dipakai sebagai alat Tuhan, maka ini perhatikan. Tuhan yang menentukan tujuan hidup kita, saudara. Bukan kita. Bukan kita lagi, tapi Tuhan yang menentukan tujuan hidup kita. Setuju? Setuju? Berarti kalau Tuhan yang menentukan tujuan hidup kita, berarti kita dikurung. Perhatikan. Kalau saya ilustrasikan, kita dikurung dalam satu kotak tempat ibadah ini yang mana sisi kiri, sisi kanan, muka belakang, itu adalah firman. Yang Rasul Paulus katakan menselaraskan diri kepada Injil Kristus. Sehingga kalau kita keluar dari sini, berarti kita masih menurut keinginan kita. Kalau kita katakan pakailah hidupku Tuhan, berarti bukan keinginan kita. Tetapi apa yang Tuhan mau tentukan bagi kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Sebab yang dicipta tidak menentukan tujuannya sendiri. Saudara dan saya adalah yang dicipta. Katakan amin. Yang dicipta tidak dapat menentukan dirinya sendiri apa yang dia mau lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia mau hasilkan. Tetapi yang mencipta itulah yang menentukan hasil dan kualitas apa yang dihasilkan. Dan yang merancang dan menentukan dari semula, itulah yang menentukan hidup kita. Saudara paham? Paham? Masih bingung kayaknya. Saudara paham maksud saya? Halo? Yang dicipta tidak mungkin dapat menentukan apa yang dia akan lakukan. Tetapi yang menciptalah yang menentukan apa yang kita lakukan. Maka tadi saya katakan kita dikurung dalam koridor firman Injil Kristus yang telah mengubah hidup kita. Dari manusia lama kepada manusia baru. Dari sifat yang lama, karakter yang lama kepada sifat dan karakter yang baru. Dari perbuatan yang lama kepada perbuatan yang baru. Sesuai dengan apa yang Injil Kristus perintahkan.
Sebab hidup saudara dan saya, hidup untuk Kristus. Katakan amin. Sehingga inilah yang membatasi segala perjalanan kehidupan kita ini. Maka kalau ini yang kita lakukan, maka kita berjalan dalam trek yang ditentukan Sang Pencipta. Bukan hasrat dan keinginan kita. Dengar baik ya. Seringkali, dan itu adalah tujuan dari iblis yang dapat memanipulatif di dalam pikiran, perasaan, bahkan kehendak kita. Maka jelas firman Tuhan katakan, jagalah hati kita, karena disinilah pusat hasrat, keinginan, kehendak manusia itu. Maka kita harus jaga saudara, supaya tetap pada tracknya Tuhan. Bukan lagi hasrat dan keinginan kita. Yang mengerti katakan amin. Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Yang mencipta, yang berkehendak menentukan langkah dan jalan kita ke depan. Katakan amin. Kalau kita sudah berjalan, saya percaya kita tidak sendirian. Tapi kalau kita berjalan dengan keinginan hasrat kita sedang berjalan sendiri. Yang dikatakan manusia yang terambil dari debu dan tanah, yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Di mana dosa telah membuat manusia jauh daripada Allah. Kita menurut keinginan kita yang pada akhirnya dapat menyimpang dan lari pada jalan yang sudah ditentukan Sang yang membuat desain hidup kita, yang menciptakan kita, yang menentukan kehidupan kita. Katakan amin. Suatu saat saudara kasih dalam bangsa Israel, diizinkan Tuhan untuk diporak-porandakan, terlempar dari negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Karena pemberontakan mereka di dalam kitab Yeremia 18. Bagaimana pada saat itu bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang lebih mengandalkan kemampuan, mengandalkan kekayaan, dan bahkan mengandalkan kekuatan manusia, saudara. Di dalam cara-cara mereka menjalani kehidupan mereka di negeri yang terbuang. Dan Tuhan berpesan kepada Yeremia, pergilah engkau kepada seorang penjunan. Lihatlah di sana. Yeremia pergi ke sana dan melihat seorang penjunan, bagaimana dia membentuk bejana tersebut. Ketika bejana itu tidak sempurna, dihancurkan dan dibuat kembali. Dirancang sedemikian rupa. Sehingga firman Tuhan berkata kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Kaum Israel adalah gambaran kehidupan saudara dan saya sebagai Israel rohani. Katakan amin. Tetapi bukan secara daging. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Maksudnya adalah supaya bangsa Israel ini bertobat betul-betul dari kejahatan mereka. Sebab dengan jelas firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, berjalan di dalam trek yang Tuhan mau. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan kepada dia, segenap hidupku, jiwa dan ragaku
sebab tak ku miliki harta kekayaan seumur hidup. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Berapa banyak saudara mau dipakai oleh Tuhan? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan sorakan haleluya. Mari kita buka Alkitab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara, ketika kita baca firman Tuhan, Alkitab, pelan-pelan saudara, temukan di sana kata demi kata yang akan memberikan pemahaman bagi kita. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi maksud dan penekanan daripada ayat tersebut. Alkitab katakan wajib hidup. Bukan sama seperti Bapak Gembala, bukan sama seperti Ibu Gembala. Karena saya dan saudara tidak dapat ditukar saudara. Jadi jangan, saya mau seperti dia. Salah saudara. Saya mau seperti Kristus. Amin. Kalau kita sudah sama seperti Kristus, apa yang kurang? Amin. Jadi apalagi kita idolakan, waduh saya pengen seperti artis Korea. Ya, hidungnya mancung. Wah, itu tidak menerima. Ya, bagaimana Tuhan begitu rupa membentukmu, merajutmu sejak dari dalam kandungan. Jadi jangan pernah menyesali keberadaan saudara. Amin. Tapi saya percaya jemaat kita di tempat ini adalah jemaat yang sangat menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Wajib hidup sama seperti Kristus. Mari kita lihat bagaimana Kristus hidup. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal dan hidup di dalam saudara dan saya. Kristus itu adalah sang firman. Katakan firman. Saudara, kita perhatikan bagaimana Kristus hidup setelah Yesus di dalam memulai pelayanan, masuk di dalam yang namanya berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan pada saat itu diizinkan untuk masuk dalam pencobaan. Saudara, perhatikan. Pencobaan yang pertama kita buka di dalam Injil Matius. Matius 4. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Perhatikan, iblis datang mencoba Yesus dan berkata, ubahlah batu itu jadi roti. Tapi apa yang Yesus katakan? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yuk kita lihat. Iblis tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Iblis tahu apa yang menjadi kesenangan hobi kita. Iblis tahu apa motivasi hati kita. Perhatikan saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi iblis bukanlah maha tahu. Katakan bukanlah maha tahu. Itu
Itulah sebabnya dia mencobai Yesus. Rubahlah batu itu menjadi roti. Yesus tidak menghardik iblis. Tetapi Yesus berkata, sebab ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini. Tapi iblis tahu, saudara. Maka disinilah kita harus betul-betul memperhatikan, saudara. Jika yang Yesus saja dicobai oleh iblis. Kan Alkitab katakan Yesus merasa lapar. 40 hari 40 malam bro, sis, enggak makan. Kadang-kala diajak puasa saja kita. Cuma sekali seminggu kita enggak lakukan. Jawabannya karena lapar. Dengar baik. Firman Tuhan katakan manusia tidak hidup dari roti saja. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Jika Yesus saja dicobai, kira-kira kita bisa nggak dicobai iblis? Halo? Ini saudara, dengar baik. Perhatikan. Misalnya saudara kasih dalam, saudara butuh uang, saudara kepepet untuk sesuatu saudara. Bukan berarti saya bilang bahwa saudara tidak bisa pinjam uang, bukan. Ya. Kalau selalu yang ada di dalam pikiran saudara untuk mencari jalan keluar dari cara-cara yang engkau lakukan dengan tidak duduk dan mengandalkan Tuhan. Maka itu yang tidak boleh saudara. Karena saudara sedang mengandalkan kekuatanmu. Pengetahuanmu. Kekuatan kita tidak seberapa. Pengetahuan kita terbatas saudara. Tetapi ada yang tidak terbatas. Yaitu Allah itu sendiri. Yesus yang hidup di dalam kita. Katakan amin. Itulah yang kita andalkan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang selalu ada di dalam pikiran kita mencari jalan keluar dengan kekuatan dan andalkan manusia. Tuhan juga pernah kutuk bangsa Israel saudara. Karena mengandalkan manusia dan kekuatannya. Terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia kekuatanmu. Tetapi diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Dia. Sebab firman ada di dalam saudara dan saya. Dia tidak jauh. Dia ada di dalam mulut saudara dan saya. Dan firman kau perkatakan penuh kuasa. Katakan penuh kuasa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Lantas apa yang harus dilakukan dalam situasi sulit terjepit dalam persoalan masalah kita? Itu firman Tuhan saudara. Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan untuk masuk ke dalam kamar tutup pintu dan berdoa kepada Dia. Bapa yang tersembunyi yang tidak kita lihat dengan mata dapat kita rasakan kehadiran Dia. Katakan amin. Duduk berdoa masuk ke dalam kamar artinya seorang kasih kita memiliki sikap hati yang tulus. Motivasi yang benar. Katakan amin. Dan mempercayai sepenuhnya Tuhan. Dan letakkan permasalahan kita ke dalam tangan Dia. Maka Dia yang akan menolong setiap saudara dan saya menyelesaikan persoalan masalah kita. Katakan amin. Itulah Allah bersuka cita melihat setiap mereka yang mengandalkan Dia. Dan di dalam Matius 6 ayat 33 juga dikatakan firman Tuhan, jangan khawatir. Cari kerajaan Allah dan kebenaran semuanya akan ditambahkan.
Lantas pencobaan yang selanjutnya iblis lakukan adalah membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan di bubungan bait Allah, tempat yang tinggi, saudara. Lagi-lagi apa yang Yesus katakan? Sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun status kita, apapun prestasi kita, apapun pendidikanmu, setinggi apapun pendidikanmu. Dengar baik. Iblis tidak pernah takut terhadap apa yang engkau kenakan itu. Segala predikat yang kita peroleh di dunia ini, tidak sedetik pun iblis takut. Tetapi yang membuat iblis takut dan gentar adalah firman yang ada di dalam saudara dan saya. Seperti Yesus berkata, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah sajalah engkau menyembah. Yang setuju katakan amin. Pencobaan yang ketiga selanjutnya, iblis membawa Yesus ke atas gunung dan memperlihat semua kemegahan kerajaan dunia. Sangat menarik, saudara. Begitu luar biasa. Sangat menarik kita. Ditawarkanlah segala produk dunia ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Segala keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan adalah produk dunia. Ditawarkan kepada Yesus. Jika Yesus dicobai, apakah kemungkinan kita juga dicobai? Halo? 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 Kalau Yesus saja dicobai, bahwa berarti bukan kemungkinan, sangat berpeluang besar memanipulasi pikiran, perasaan, kehendak, dan keinginan kita. Segala kemegahan dunia ini ditawarkan kepada kita. Yesus lagi-lagi. Engkau andalkan kekuatanmu, engkau andalkan kemampuanmu, engkau andalkan, ya. Cepat kali Paman Nurung. Wow. Baik, makasih. Apa yang kita andalkan? Firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Sebab ada tertulis. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kepada dia sajalah. Kalau iblis bisa mencoba Yesus, bahwa kita juga sangat kemungkinan besar akan dicobai. Yesus ditawarkan semua kemegahan itu. Tapi tidak sedikit pun Yesus tertarik atas kemegahan itu. Tapi kalau kita lihat realita kehidupan manusia, orang percaya hari-hari ini, justru mereka terikat lebih mencintai dunia ini daripada mencintai yang mencipta. Lebih tertarik kepada hal-hal yang di dunia ini daripada lebih tertarik kepada Dia yang sang pencipta yang menjadikan seluruh bumi dan alam semesta ini tertata baik dengan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat 2 tokoh yang mencintai dunia minimum. Seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana supaya aku dan hidup kekal. Yesus bilang, apa, jual hartamu. Oh, anak muda ini, dia sedih, dia tinggalkan Yesus. Karena cinta dunia, saudara. Dan bagaimana Yudas Iskariot juga yang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yang juga didoakan oleh Yesus, bahkan diberkati oleh Yesus. Tetapi finally, pada akhirnya, dia justru memberontak. Dia mengikuti hasrat keinginan manusianya karena bisikan simbolis si iblis. Karena mencintai dunia demi 30 perak uang, saudara. Menyerahkan Yesus, menjual Yesus.
Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun jemaat kita di tempat ini menggadaikan imanmu karena uang. Menggadaikan hidup kekristenanmu karena supaya dapat prestasi. Sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Maka itu semua sangat memungkinkan kita masuk dalam pencobaan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang boleh saya bagikan bagi kita pagi hari ini. Sekalipun tidak tuntas, tapi saya percaya saudara menangkap pesan message pagi hari ini. Amin. Kita hidup seperti Kristus. Kristus adalah Sang Firman. Hidupilah Dia. Dan itu yang akan memimpin hidup kita sampai kepada Yerusalem baru. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Poin selanjutnya saya akan bagikan dalam ibadah yang kedua. Jika saudara mau ikut dalam ibadah yang kedua, ayo. Supaya saudara dengarkan. Supaya paradigma kita dibukakan, saudara. Karena kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Mentuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Sampai 2033. Kita bersama-sama bekerja. Dan melayani Tuhan. Amin. Yuk. Saya jemput para pelayan Tuhan maju ke depan. Betapa hatiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Amin. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Untuk ku persembahkan. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi katakan. Amin. Yes. Pakailah sebagai pakailah hidupku sebagai alat. Sekali lagi katakan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati saudara. Jika firman Tuhan sudah saudara dengar pagi hari ini, mari pastikan itu jatuh di tanah hati kita yang baik, yang lemah lembut, yang menerima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini.
Roti dan anggur perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Dia disalibkan untuk hidup saudara dan saya. Dia mati, dikuburkan, tapi hari ketiga dia bangkit dan hidup. Semua dia lakukan untuk memastikan keselamatan hidup saudara dan saya. Sebagaimana kedatangan dia. Karena begitu besar kasih Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus. Dia yang adalah rupa Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Pesan bagi kita pagi hari ini, kau terima roti anggur perjamuan kudus ini dengan segala kerendahan hati, menyadari hidup kita karena Kristus. Jika kita hidup untuk Kristus. Jika kita mati, mati untuk Kristus. Baik hidup dan mati kita adalah milik dan bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Mari buka hatimu. Jika ada hal yang mengganjal di dalam hatimu pagi hari ini, mari bereskan kepada Dia. Perkatakan dan ucapkanlah kepada Dia, Tuhan, aku tidak sempurna. Bukan berarti ketidaksempurnaanku membatalkan dan mengurangi kualitas kehidupan manusia rohaniku. Tetapi justru aku semakin menguatkan diri datang kepadamu. Sebab itulah yang akhirnya mengubahkan hidup kita. Apapun yang menjadi masa lalu kita, pelanggaran kita, darah Yesus telah menguduskan. Terima kasih Bapa. Kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan pengucapan syukur dan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Bahkan betapa hatiku. Amin. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku akan miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Masing-masing buka mulut saudara dan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu yang Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Segala puji, syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup bagi kami. Kami berjalan di dalam terang firman Tuhan, sebab firman adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Setiap kita yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, tiba saatnya kita akan menabur dan memberi bagi rumah Tuhan dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada 2 terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Serawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis kita ada Kul Bible. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory, Kul Daud, Kul Betsaida, Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu kita ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBI BKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Mari dipersilakan untuk berdiri. Kiara pata karabasan ya la pata karabasan ya la pata karabasikin. Inta karabasan ya la wala pata karabasan ini di karabakala pata karabasikin. Ya la wala pata karabasan ya la wala pata karabasan ya la pata karabasan ya la wala. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini. Membawa setiap kami masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Masuk ke dalamannya Tuhan lebih lagi. Terima kasih karena Tuhan sudah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah mengurapi setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biarkanlah firman-Mu tertanam di hati kami.
kami yang subur, agar firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan semakin dalam untuk berakar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu merema dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu termeterai di dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami. Mari Bapak Ibu kita memberkati Bapak Gembala kita, Bapak Rudi Siregar beserta keluarga besar. Tuhan kami percaya pengurapan Tuhan turun atas Bapak Gembala kami pagi ini. Pengurapan Tuhan yang besar, yang berkuasa turun atas Bapak Gembala kami. Dan terimpartasi bagi setiap kami umat Tuhan dan pengerja yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bapak Gembala kami dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan usaha, dalam keluarga besarnya diberkati. Kami percaya selalu ada tanda-tanda heran yang selalu menyertai penggembalaan Bapak Gembala kami hari ini. Di setiap pelayanan yang ada untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, menggenapi amanat agung. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penggembalaan Bapak Gembala kami sampai hari ini. Selalu menyertai setiap kami. Tuhan Kau juga memberkati kesehatannya, kekuatan yang baru Kau berikan untuk Bapak Gembala kami dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya bahwa tanda-tanda heran itu selalu menyertai setiap penggembalaan yang ada. Bahkan tudung ilahi selalu menyertai Bapak Gembala kami. Kemana Bapak Gembala kami diutus untuk memenangkan, melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami percaya tembok berapi selalu memakari Bapak Gembala kami. Sehingga panah-panah si jahat tidak akan bisa menembus pertahanan Bapak Gembala kami. Karena juga ada tiang awan, tiang api yang menyertai Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang sudah menabur. Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan yang ada. Persembahan syukur, buah sulung yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Engkau membuka tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau mencurahkan berkat berkali lipat ganda untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap aspek kehidupan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau menghalau setiap belalang-belalang pelahap, pengerip, pelompat, pindahan dari kehidupan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga umat-Mu ada di dalam penyertaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau bulan ini setiap umat-Mu merayakan ulang tahun. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, memberkati kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka perbuat selalu berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Persiapkan hati pikiran kami untuk menerima berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat ke tangan kedua saudara. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan kepada Dia. Kiranya
Engkau memberkati, diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus yang hidup mengandalkan dan memberikan hidup sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita.